Benar. Ya. Ya, sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء Makanya pakai مخ yang ini kan. العبادة. Pertama-tama sebelumnya saya ucapkan dengan salam tahiyat agama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Mati kita sih. di pertemuan kedua ini, insya Allah kita Masa akan membahas adab-adab doa dan zikir. Jadi kemarin itu udah selesai tuh keutamaan-keutamaan zikir dan doa. Nah, 2 minggu yang lalu ya pertemuan pertama. Insya Allah pada pertemuan kedua ini kita akan membahas apa namanya fikih atau adab ya, fikih dan adab zikir dan doa. Nah, dan ini sebenarnya sih harusnya dijadiin 2 pertemuan ya, dijadiin 2 pertemuan ya, karena ini penting ya, penting sekali utamanya, tapi sepertinya kita jalan dulu aja ya. Kita jalan dulu, kita pelajari sebisa mungkin kita ringkas ya penjelasannya. Ya semoga bisa hatam dalam satu pertemuan. Nanti pertemuan ketiga insya Allah kita sudah mulai mempelajari makna-makna Asmaul Husna ya. Mempelajari makna-makna Asmaul Husna. Kenapa dijadiin satu pertemuan karena itu ya penting supaya dan bisa jadi tawasul ya, bisa menjadi tawasul kita dalam apa namanya dalam berdoa dan dalam berakidah tentunya ya. Nah, Asmaul Husna bisa memperbaiki iman dan tauhid kita ya. Langsung saja kita mulai. Nah, insya Allah di pertemuan kali ini ya singkat saja 40-50 menit ya. Insya Allah kita akan membahas adab zikir dan doa ya. Jadi ini ada 2 bab nih. Ada zikir dan doa. Kemarin kan kita sudah jelaskan ya bahwasanya zikir tuh secara makna umumnya itu terbagi menjadi 9 ya. Terbagi menjadi 9 ya. Nah, kita murojaah ya. Pertama zikir asana, zikir pujian ya. Kemudian kedua zikir doa ya, doa. Jadi zikir itu artinya mengingat Allah ya. Secara mutlak zikir itu mengingat Allah dan mengingat Allah itu babnya luas. Nah, itu terbagi jadi 9 ya. 2 minggu yang lalu ya. Pertama asana yaitu apa? Pujian. Kemudian kedua tauhid ya. Kemudian ketiga zikir tauhid kayak la ilaha illallah. Kemudian zikir doa. Nah, jadi orang doa itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai zikir juga. Ya, karena kan orang berdoa itu kan mengingat Allah. Ya, bahkan itu salah satu doa yang zikir yang paling mulia yaitu doa zikir yang sambil berdoa. Kemudian istighfar, ya istighfar bisa dibilang zikir. Nah, kemudian selawat, ya selawat bisa dibilang zikir. Nah, kemudian apa namanya ibadah secara umum, ya ibadah kita lagi sholat, lagi puasa, lagi zakat itu kan mengingat Allah juga. Nah, kemudian baca Quran, ya baca Quran secara khusus ya, yaitu orang yang membaca perkataan Allah itu kan mengingat Allah. Nah, kemudian tafakur alam, ya tafakur alam. Nah, kemudian yang terakhir belajar ilmu agama. Ya, belajar ilmu agama ya seperti ini nih, belajar ilmu agama ini termasuk zikir. Nah, itu 9 macam zikir mengingat Allah secara umum. Nah, tapi yang kita akan bahas ini ya ini 3 pertama aja ya. Di daurah ini 3 pertama aja. Pertama zikir asana. Asana itu zikir pujian, kemudian sama zikir tauhid ya la ilaha illallah dan 2 kalimat syahadat dan seterusnya, sama zikir doa yaitu doa.
Ya, jadi memang ya, memang kalau dibilang zikir itu rata-rata mencakup nomor 1 dan 2 aja. Ya, kalau dibilang zikir ya, jadi zikir punya makna sempit, punya makna luas sama makna sempit ya. Zikir makna nih nanti ada keluar pertanyaan nih. Zikir bermakna luas itu tadi yang mencakup 9 tadi. Nah, zikir bermakna sempit itu mencakup 2, yaitu zikir pujian sama zikir tauhid. Ya, jadi semua zikir itu ya, yang di bab-bab zikir yang disebutkan oleh para ulama, itu semuanya nggak lepas dari 2 tersebut, yaitu asana dan zikir. Asana dan tauhid, ya pujian dan tauhid, keesaan Allah ya. Seperti itu. Ustaz Amir ini aman ya? Ini saya ininya suara dan gambarnya aman ya? Lancar ya? Aman. Alhamdulillah ya. Kalau ada terjadi putus-putus baik suara ataupun gambar, ini aja kabarin ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi ini kedepannya dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tadi zikir asana, yaitu pujian. Ya tadi zikir itu ada 2 makna ya. Pertama makna luas ya, yaitu 9 tadi itu, sama makna sempit. Nah, makna sempit itu tadi zikir pujian sama zikir la ilaha illallah. Semua zikir yang disebut zikir itu kalau secara dalam agama itu maknanya ke makna sempit tadi, yang 1 dan 2 itu ya. Nah, tapi tidak ada juga beberapa dalil yang mengindikasikan atau yang menggeneralisasikan ke 9 tadi yang saya sebutkan. Ya, paham ya? Ya, lanjut saja. Nah, jadi ini ada 2 bab nih. Ada 2 bab di pertemuan kedua ini, ada 2 bab. Pertama zikir dan doa. Ya, zikir dan doa. Nah, adabnya gimana aja? Adabnya apa aja? Adab zikir dan doa. Nah, kita mulai dengan adab zikir dan doa secara umum ya. Ya, jadi ada 2 bab nih. Bab pertama adalah adab dan zikir secara umum. Nah, adab zikir dan doa secara umum. Kemudian bab keduanya adalah adab doa saja. Ya, adab doa saja. Soalnya adab doa lebih banyak daripada adab zikir ya. Seperti itu. Langsung saja kita mulai. Bab pertama yaitu adab zikir dan doa secara umum. Nah, ini saya bagi menjadi beberapa subbab ya. Subbab pertama adalah adab hati saja. Adab hati, ya, hati. Jadi tatkala kita berzikir tuh ada adabnya, itu mencakup 1 adab hati sama adab kondisi fisik ya, fisik dan kondisi. Itu adabnya apa aja. Nah, kita mulai dengan adab hati dulu ya. Nah, pertama adalah orang yang zikir dan doa itu pertama harus ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau mau zikirnya keterima, ya kalau mau doanya keterima, ya yang pertama itu adalah dalilnya ya ikhlas ya. Ikhlas ya. Kita bilang la ilaha illallah ya, ikhlas itu maksudnya kita murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita doa itu murni ya karena Allah. Ya, zikir itu kita murni karena Allah. Ya. Nah, kalau zikir karena Allah ya zikir karena Allah, bukan karena kebiasaan, bukan karena udah kebiasaan kalau habis sholat tuh zikir. Nah, ini bahaya nih, yang kebiasaan-kebiasaan ini kadang spiritnya hilang ya. Kayak kalau ada pertanyaan, kenapa Anda sholat ya? Ya, sholat ya karena rutinitas wajib. Nah, ini bahaya. Kalau andaikan sholat kita udah nggak ada spiritnya, ya artinya sholat udah kayak makan gitu, nggak ada spiritnya. Nah, ini bahaya. Nah, makanya spirit yang pertama adalah ikhlas. Zikir harus ikhlas, ya doa juga harus ikhlas ya. Jangan doanya tatkala lagi kepepet aja ya. Jangan doanya tatkala lagi kepepet aja. Tatkala lagi kepepet baru dekat masjid ya, baru doa angkat tangan. Nah, ya kebanyakan kita, Allah musta'an ya, kebanyakan kita seperti itu. Kalau banyak masalah baik kerjaan ataupun rumah ya, ataupun ya macam-macam lah masalah, baru kita dekat kepada Allah doa. Nah, tidak seperti itu. Makanya kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifka fi syiddah ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Ya, kalau bisa kita selalu ingat dan doa kepada Allah walaupun fi rakha. Fi rakha itu di waktu mudah, di waktu mudah. Ya, di waktu mudah, di waktu lapang, di waktu sehat, kita kalau bisa ingat Allah juga. Ya, ta'arraf ilallahi fi rakha. Selalulah jalin hubungan dengan Allah
walaupun lagi rokok, lagi waktu waktu mudah, ya seperti itu. Kalau kita ingat kepada Allah di waktu mudah, ya di waktu sehat, di waktu lapang, ya arifka fi syiddah. Ya, nanti Allah akan mengenal kita, Allah akan menolong kita, Allah akan dekat sama kita di waktu kita kesusahan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita dekat kepada Allahnya di waktu kesusahan aja, belum tentu Allah belum tentu Allah welcome kepada kita. Kalau kita dekatnya tatkala syiddah aja, ya persis sama orang lah. Ya, ini analoginya analogi manusia lah. Tatkala kita dekat sama manusia, kalau kita lagi ada kebutuhan aja, ya dianya juga kurang welcome, kurang respect. Ya, tapi kalau waktu susah, waktu mudah, ya waktu bahagia, waktu sedih, kita dekat sama orang tersebut, ya insya Allah kalau kita lagi kesusahan dia akan welcome kepada kita, akan membantu kita. Nah itu analoginya. Ya analoginya. Kadang banyak dalam segi tauhid dan akidah itu kita menganalogikan ya Allah itu dengan manusia. Ya seperti itu. Dan itu walillahi matsalul a'la, dan itu boleh-boleh ya. Boleh-boleh saja kita menganalogikan itu. Nah, dalam bab tauhid itu bisa boleh ya seperti itu. Nah, itu analoginya ya. Makanya doa itu ikhlas, itu yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah tatkala zikir dan berdoa itu adalah harus menghadirkan keagungan Allah. Ya, harus menghadirkan keagungan Allah. Ya, kalau bisa ya hati ini gemeter gitu, menghadirkan keagungan Allah. Seakan-akan kita ini sedang ngobrol kepada Allah. Ya, ini adab doa yang kedua, adab baik zikir ataupun doa. Ya, kalau kita baca subhanallah, Allah Maha Suci, ya udah hadirkan maknanya. Ya, Allah itu Maha Suci. Kalau kita bilang alhamdulillah segala puji bagi Allah, ya hadirkan Allah itu pemilik segala pujian, seperti itu. Dan seterusnya ada. Begitu juga doa. Ya, apa namanya? Harus menghadirkan keagungan Allah. Ya, Allah itu Maha Agung, Allah itu Maha segalanya. Ya, seperti itu. Ya, ini yang kedua. Ya, ini maaf ya, kadang ada beberapa yang saya nggak sebut dalilnya untuk diringkas ya, supaya to the point ya. Tapi nanti insya Allah di PDF-nya dijelaskan. Nah, apa namanya disebutkan insya Allah bismillah. Ya seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga kebalikannya, kebalikan dari yang pertama. Yang kedua. Apa itu yang ketiga? Yaitu menghadirkan kehinaan diri, menghadirkan kehinaan diri. Ya, seperti itu, menghadirkan kehinaan diri. Jadi merendahkan diri, yang merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya seperti itu. Apa namanya? Dan boleh di bahasa Indonesia kan. Ya, dan boleh di bahasa Indonesia kan. Ini kalau doa ya. Ya, boleh di bahasa Indonesia kan. Misalnya ya Allah betapa lemahnya aku, ya. Betapa lemahnya fisikku, betapa sedikitnya hartaku, ya. Betapa dikitnya waktuku, tapi betapa banyaknya cobaan dan rintangan. Ya nggak apa-apa. Apa namanya? Ya Allah, betapa dikitnya, betapa bodohnya diriku dalam menghadapi ini. Nah, itu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Jadi rendahkan hati. Ya, tawadu di hadapan Allah. Baik itu zikir ataupun doa, tawadu. Tawadu. Ya, jadi tatkala kita bilang alhamdulillah, zikir alhamdulillah, ya berarti ada dua perspektif nih. Ya, ada dua perspektif, ada dua cermin. Nah, ada dua yang kita hadirkan. Kita hadirkan bahwasanya Allah itu Maha pemilik pujian, tapi di waktu yang sama ah, diriku ini adalah pemilik segala kekurangan. Nah, itu maksud dari doa, kalau apa namanya adab hati tatkala zikir dan doa ya. Kita baca kita baca istighfar astagfirullahalazim ya. Nah, ada dua perspektif nih yang kita harus hadirkan. Pertama, Allah ini Maha Pemaaf, Allah ini Maha Pengampun ya. Nah, itu dari sisi Allah. Nah, dari sisi kita, saat kita ini adalah hamba yang penuh dosa yang seperti itu. Jadi menghadirkan keagungan Allah dan menghadirkan kehinaan diri sendiri. Nah, itu adab zikir dan doa. Itu yang ketiga ya. Nah, yang keempat ya, ini masuknya ke adab hati ya, masih adab hati. Nah, kalau bisa sampai nangis. Ya, sampai nangis ya, baik itu zikir ataupun doa.
Ya, baik itu doa ataupun zikir. Nah, itu sampai nangis. Nah, kalau nggak bisa nangis, kata Rasulullah, maka pura-puralah nangis. Pura-puralah nangis, ya. Jadi kalau derajatnya sampai nangis, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nangis itu ada kiat-kiatnya, ya. Kiat-kiatnya misalnya ya ingat dosa, ya kemudian ingat kesalahan kepada orang-orang, kepada orang tua, kepada teman, kepada istri, kepada suami, kepada anak, ingat dosa, ya, dan seterusnya, seterusnya. Nah, intinya kalau bisa nangis, alhamdulillah. Nah, kalau nggak bisa nangis, maka pura-puralah nangis. Nah, kata Imam Ghazali, ya, kata Imam Ghazali, karena kenapa kok nangis, pura-pura nangis ini dianjurkan, ya? Karena kenapa? Karena jadi gini, pura-pura nangis itu bukan tujuannya untuk pamer, ya, bukan. Tujuannya itu untuk menstimulan agar bisa nangis. Ya, seperti itu. Karena kan kalau pura-pura nangis, ya maksudnya, jadi terjemahannya gimana ya? Bukan pura-pura nangis, apa terjemahannya? Paksain nangis. Nah, itu namanya tabaki. Bahasa Arabnya tabaki itu cosplay aja udah, cosplay. Nangis ya. Karena kenapa tatkala kita berpura-pura atau cosplay atau apa? Bukan bukan tujuan ria ya, tapi ya itu kita jadi ikut sedih juga ya. Ya, jadi setengah sedih, jadi setengah nangis. Nah, dan bisa jadi lama-kelamaan jadi nangis beneran. Nah, itu makanya anjuran. Ya, anjuran tatkala kita doa, ya Allah, nggak bisa nangis, nggak bisa keluar air mata, ya udah sebisanya aja. Ya, nangis sebisanya. Ya, pura-puralah nangis. Nah, itu maksud dari pura-pura nangis ya. Paham ya? Nah, ini anjuran ketika kita zikir dan doa. Ya, kecuali kalau dia jadi imam ya. Kecuali kalau dia jadi imam. Nah, ini apa cobaan riaknya kuat nih di hadapan orang ya, di hadapan orang. Nah, itu cobaannya kuat. Nah, baru ini kalau dia masih ada, ya masih ada bisa kecolongan ria ya. Nah, kalau bisa udah jangan di pura-pura nangis ya, seperti begitu. Juga jadi imam lagi baca Quran, lagi jadi imam baca Quran ya, ada ayat yang sedih, kalau dia hatinya mungkin masih agak sedikit dekat sama ria ya, seperti itu, maksudnya dia belum terlatih untuk menahan ria, ya udah gak usah dinangis-nangisin ya, seperti itu ya. Jadinya apa namanya, ya bukan nangisnya bukan ibadah ya, nangisnya malah nangis ria, seperti itu. Nah, itu empat ya, empat adab ya, empat adab zikir dan doa, tapi yang adab hati ya. Saya ulangi, pertama ikhlas, kedua menghadirkan keagungan Allah, ketiga menghadirkan kerendahan hati ya, merendahkan hati ya, kemudian menangis atau pura-pura menangis. Nah, ini adab hati tatkala zikir dan doa. Mau zikir mau doa, adab hatinya ini. Nah, sekarang adab fisik dan kondisi ya, adab fisik dan kondisi. Ya, adab fisik dan kondisi. Nah, pertama adalah zikir dan doa disunahkan suci. Ya, disunahkan suci. Ini mohon maaf, ini kena Ana sengaja ya Ana bagikan jadi bab dan subbabnya supaya komprehensif. Ya, supaya komprehensif ya, sebisa mungkin lengkap lah. Lengkap. Ya, tatkala zikir, mau zikir sunnah, mau zikir apa namanya, mau mau ketika habis sholat, mau kapanpun, itu kalau bisa disunahkan suci. Ya, paham ya? Jadi wudhu dulu. Kalau batal wudhunya berarti wudhu dulu. Nah, ini lebih lebih ini semuanya ada hadisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Ini sengaja di pertemuan kedua ini saya nggak terlalu banyak sebutin hadisnya karena materinya padat ya, materinya padat. Nah, ini ada hadisnya. Seperti itu. Dan semuanya apa namanya, sahih, sahih, yaitu suci ya, harus suci berarti wudhu. Kalau junub ya besar ya, seperti itu. Khususnya junub ya, khususnya junub, karena junub itu dijauhin sama malaikat ya, dijauhin sama malaikat. Jadi misalnya ya, misalnya nih yang di sini mungkin banyak yang sudah eh, berkeluarga nih di sini. Misalnya bagi yang sudah berkeluarga itu kalau habis berhubungan, ya maaf, kalau habis berhubungan, nah itu kan kadang mandinya
subuh ya. Berhubungannya malam, mandinya subuh. Ya, mandinya subuh. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Cuman itu malaikat jadi nggak deketin kita. Tatkala kita junub itu malaikat jadi nggak deketin kita. Terus juga kan kalau andaikan berhubungan misalnya junub ya. Nah, itu kan nanti sebelum tidur kita doa. Doa ayat kursi, doa apa. Nah, itu ya nggak apa-apa. Tapi kurang kurang utama ya, kurang utama. Utamanya itu apa namanya dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Jadi mandi apa zikir dan doa itu kalau bisa dalam keadaan suci, udah mandi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus gimana itu Ustaz hukumnya? Ini jadi intermezzo nih ya, jadi intermezzo. Ustaz gimana tuh? Apa namanya kita habis berhubungan ya, tapi mandinya sebelum subuh. Nah, gimana itu? Nah, boleh-boleh saja. Ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah tapi, nah ada tapinya. Kalau bisa wudhu, ya wudhu ya teman-teman ya. Jadi ikhwah semuanya, sahabat jelajah iman, rekan-rekan semuanya, ikhwah fillah, itu kalau bisa wudhu dulu. Habis berhubungan, males mandi, maunya langsung tidur. Nah, itu Rasulullah SAW itu pernah seperti itu. Enggak mandi, tapi enggak langsung mandi, mandinya sebelum subuh. Nah, seperti itu. Tapi beliau wudhu dulu sebelum tidur. Ya, maaf, cuci itu dulu, ya, cuci apa kemaluan, kemudian wudhu. Nah, memang sih nggak menghilangkan hadas besar, tapi setidaknya wudhu dulu. Nah, kalau yang seperti ini baru masih ditemenin sama malaikat. Ya, tapi kalau mandi enggak, wudhu enggak, habis hubungan langsung, apalagi maaf nggak cuci-cuci dulu. Nah, ini baru apa namanya auto ya, nggak bakal ditemenin sama malaikat selama tidurnya itu. Ya, bisa jadi malah ditemeninnya sama setan kalau seperti ini. Ya, paham ya? Ya, ciri-ciri mimpi buruk itu ya itu salah satu korinahnya atau salah satu sebabnya dia dalam keadaan junub tidurnya itu. Makanya sering diganggu setan bisa jadi. Ya, seperti itu salah satu sebab ya, nggak sebab utama ya, tapi salah satu sebabnya orang yang diganggu sama setan tuh tidurnya nggak ini, apa namanya? Nggak mandi besar dan nggak wudhu. Nah, itu intermezzo ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, salah satu adab doa dan zikir tuh ya suaranya pelan. Nah, ini perlu diketahui teman-teman, masalah zikir ya, masalah zikir volume. Nah, kalau ada pertanyaan Ustaz, kalau zikir tuh volume suaranya seberapa? Ya, volume suaranya seberapa? Nah, ini disunahkan ya, disunahkan tatkala kita berzikir itu minimal suaranya, ya minimal suaranya itu terdengar sama orang yang duduk di samping kita, itu minimal, ya minimal. Jadi itu masih kategori pelan ya. Jadi suara itu macam-macam, suara itu macam-macam. Ya kadang ada kita kalau dalam sholat itu namanya, kalau dalam sholat namanya isror. Ya dalam sholat itu namanya isror. Isror itu kita bersuara tapi nggak bisa didengar kecuali sama diri kita. Ya paham ya. Kita baca Al-Fatihah itu harus bersuara, tapi isror, samping aja nggak kedengeran. Ya, samping aja nggak kedengeran. Nah, itu namanya isror. Isror itu untuk sholat, ya seperti baca Al-Fatihah, baca zikir, makmum ya, bagi makmum. Atau bagi imam, tapi yang sholat sir. Ya, sir. Paham ya? Itu isror. Isror itu kita bersuara, tapi yang ngedengerin hanya telinga kita. Saking pelannya. Nah, ini isror. Nah, kalau zikir, ya baik itu setelah sholat ataupun zikir apapun ya, itu disunahkannya munajah. Ya, munajah. Disunahkannya itu munajat. Munajat itu apa? Munajat itu berbisik-bisik. Munajat itu berbisik-bisik. Maksudnya berbisik-bisik apa? Kita bersuara, yang ngedenger itu samping kita. Andaikan ada orang duduk di samping kita, itu kedenger. Itu munajat namanya. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau zikir itu minimal disunahkan munajat. Kalau isror gimana? Isror boleh. Nah, tapi kurang 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 apa? Kurang utama. Jadi kalau ada pertanyaan lebih utamanya mana? Lebih utamanya munajat. Nah, inilah yang jarang dipraktekkan. Terus ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah jahar. Ya, jahar. Jahar itu apa namanya? Lebih keras bersuara. Nah, jahar itu ya kayak orang ngobrol, ngobrol itu jahar. Jadi 2-3 orang di samping kita itu kedengeran. Itu jahar maksudnya. Ya.
Itu maksud jahar. Jahar itu 2-3 orang di samping kita itu kedengeran, itu jahar. Ya, jadi tingkat volume dalam berzikir atau dalam membaca agama, ya maksudnya membaca bacaan agama itu 3 tadi ya. Isror yang ngedengar hanya kita, munajat yang ngedengar orang samping kita pas, kemudian sama jahar. Jahar ini 2-3 orang kedengeran. Nah, kalau isror dipakai tatkala dalam sholat tadi ya imam, makmum ya, udah kita jelaskan. Nah, kalau munajat tatkala doa, tatkala doa, tatkala zikir, tapi selain habis sholat. Selain habis sholat. Zikir lagi di rumah, itu munajat. Ya, seperti itu boleh. Nah, kemudian lagi zikir doa apa ya, zikir apa namanya, masuk masjid ya, doa masuk masjid seperti itu munajat. Munajat seperti itu. Nah, kalau yang ketiga tadi jahar. Nah, jahar ini disunahkannya kapan? Tatkala habis sholat. Nah, ini dia. Nah, ini yang jarang diketahui sama orang-orang. Bahwasanya kita itu kalau zikir habis sholat, disunahkannya jahar. Ya, disunahkannya suaranya agak kencang. Ya, 2-3 orang samping kita tuh kedengeran. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Allahumma antas salam, minkas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Itu kedengeran sampai 2-3 orang samping kita tuh kedengeran. Nah, ini yang sunahnya. Cuman di Indonesia jarang dipraktekkan. Apa namanya? Cuman perlu diketahui ada bedanya antara dikeraskan sama jama'i. Jama'i itu satu suara. Ya maaf, ini saya jelaskan ulang lagi nih, biar penjelasan komprehensif ya. Ada namanya zikir jama'i. Zikir jama'i itu satu suara, paduan suara. Ya, ya, bedakan ya antara zikir dengan suara keras sama zikir dengan satu suara, paduan suara. Nah, kalau zikir keras itu sunnah. Zikir keras setiap habis sholat itu sunnah. Ya, makanya maaf kalau khususnya ke kalau kita sholatnya di yang tatkala masjidnya itu afiliasinya ke Salafi ya, kelompok saudara-saudara kita Salafi. Nah, itu apa namanya? Habis sholat tuh nggak ada zikir sama sekali. Ya, maksudnya nggak ada suara keras sama sekali. Mereka zikir masing-masing dan suaranya isror. Ya, isror. Nah, ini sebenarnya khilafus sunnah, tidak sesuai dengan sunnah ya. Ya, saya kalau di Madinah ya, apalagi kalau di kuliah hadis ya, di fakultas hadis, itu setiap habis sholat zikirnya pada keras semua ya. Setiap habis sholat zikirnya pada keras, apalagi kalau musolahnya itu, sholatnya itu yang sholat di situ apa namanya, S2 S3 ya, karena kalau kalau sore itu kan yang kuliah itu kan S2 S3, sholat maghrib, sholat isya. Itu saya kalau sholat maghrib sama sholat isya di fakultas hadis itu zikirnya pada keras-keras ya. Kalau sholatnya di kuliah syariah atau di masjid umum atau di Indonesia khususnya yang terafiliasi dengan Salafi, itu habis zikir nggak ada suara sama sekali, makanya zikirnya masih pelan-pelan. Nah, itu sebenarnya khilafus sunnah dan itu ditegur oleh guru-guru kami di Saudi ya, yang sunnah itu dijaharkan ya, sampai 2-3 orang samping pun kedengeran. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala. Nah, itu masalah pertama ya, yaitu zikir itu dijaharkan. Nah, masalah kedua, zikir jama'i. Zikir jama'i itu zikir tapi dengan paduan suara, satu suara. Ya, sebagaimana mayoritas lah pesantren, masjid-masjid khususnya yang terafiliasi NU lah. Ya, seperti itu. Nah, itu gimana hukumnya, Ustaz? Hukumnya Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam bishawab ya. Intinya kalau ditanyakan dalil sorihnya, kalau ditanyakan dalil sorih, sohih, dalil sorih itu dalil eksplisit. Dalil eksplisitnya apa? Saya belum tahu dalilnya. Saya belum dapat dalilnya, dalil yang eksplisit dan sohih. Ya, tapi kalau dalil umumnya banyak. Ya, dan ulama pun banyak yang membolehkan, sebagian ulama pun banyak yang melarang. Ya, terus pendapat yang kuat gimana Ustaz? Allahu alam, saya nggak tahu ya. Yang zikirnya masih jama'i silakan. Ya, yang zikirnya tidak jama'i silakan ya. Allahu alam bisawab, ada ulamanya masing-masing. Ya, cuman yang pasti yang saya ingin tegur tadi masalah pertama. Ya, katakan Anda tidak zikir jama'i ya, tidak zikir jama'i.
Ya, tapi kalau bisa ya tetap dijaharkan gitu. Itu sesuai sunnah. Nah, adapun kalau zikir jamaah itu masalah perdebatan ulama ya. Ya, saya bukan kapasitasnya, terserah. Mangga bisa ditanyakan ke ustadz lain ya, tentunya tanya juga dalilnya ya, seperti itu. Dalilnya ya, sebenarnya. Yang penting setahu saya itu dalil eksplisitnya tidak ada. Ya, seperti dalil eksplisit. Adapun dalil secara umum ya itu ada. Ya, seperti itu. Ala kulli hal kita lanjutkan, yaitu masalah suara ya, masalah zikir suaranya gimana. Tadi isror, munajat sama jahar ya. Nah, ini kalau di tempat lain pun Rasulullah kadang suka jahar. Ya, misalnya Rasulullah zikir di pasar, Rasulullah zikir di kendaraan, jahar. Nah, itu nggak apa-apa. Misalnya kita Bapak Ibu lagi di kereta misalnya, tahu doa doa misalnya subhanallah subhanallah subhanallah, selama tidak ada yang tidur ya di situ, tidak mengganggu, nah itu nggak apa-apa. Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Nah, kata ulama, kenapa Rasulullah melakukan seperti itu? Kata Rasulullah, kata ulama apa? Supaya ngingetin yang lain. Ya, yang lain supaya ingat juga, ya Allah, sunnah ya zikir itu. Jadi syiar. Jadi syiar. Ya. Jadi bapak-bapak masuk masjid nih. Gak apa-apa agak dikerasin misalnya. Ya, apa namanya, Allah maghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sampai orang yang samping yang mungkin lupa doa ya, seperti itu jadi ingat, oh iya harus doa ya. Ya, jadi gitu kesimpulannya, disunahkan kalau waktunya tepat, kondisinya tepat, kita tuh zikirnya agak dijaharkan, baik doa ataupun zikir. Ya gitu, paham ya? Ya seperti itu. Nah, 3 volume itu tuh. Ya seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian adab yang berikutnya membersihkan gigi. Ya, artinya sikat gigi kalau zikir sama doa, kalau bisa siwakan dulu. Ya, nah ini udah jelas ya. Udah jelas seperti baca Quran aja, kudu diharuskan disunahkan siwak. Nah, kemudian yang keempat, perbanyak zikir dalam semua kondisi. Ya, perbanyak zikir dalam semua kondisi. Nah, ini adab keempat ya. Adab keempat, tadi ketiga tuh sikat gigi, siwakan ya. Nah, Ustadz kalau sikat gigi pakai ini, bukan pakai siwak, bukan pakai kayu arak itu, pakai sikat gigi biasa itu termasuk siwak nggak? Jawabannya iya, termasuk siwak. Tapi dengan syarat, tatkala sikat gigi kita, tatkala kita sikat gigi, kita niat siwak. Nah, maka dapat pahala. Ya, seperti itu. Jadi paham ya? Ini teman-teman, hukum asalnya itu siwak, yaitu kayu antam itu, kayu kayu antam, kayu arok ya. Kayu arok ya, kayu arok. Nah, itu apa? Itu hukum asalnya siwak itu pakai kayu kayu arok itu. Nah, kalau nggak bisa pakai kayu arok, pakai sikat gigi biasa bisa nggak? Jawabannya bisa. Ya, tapi tatkala sikat gigi kita niat sunnah siwak. Nah, maka dapat pahala sikat giginya. Ya, seperti itu. Jadi ini penting nih, tatkala kita sikat gigi dihadirkan niat siwak. Ya, supaya supaya dapat pahala siwak. Ya, kalau nggak kalau nggak niat siwak dapat pahala nggak Ustadz sikat gigi? Jadi Ustadz sikat gigi itu kalau kita nggak niat siwak dapat pahala nggak? Jawabannya ya kalau dia niatnya menjaga kebersihan maka dapat pahala menjaga kebersihan. Sikat giginya itu dapat pahala menjaga kebersihan, tapi dia nggak dapat pahala siwak. Pahala sunnah siwaknya itu. Ya, tapi kalau dia sikat gigi plus niat sunnah siwak, maka pahala siwaknya dapat juga. Ya, adapun kalau pahala kebersihan ya sesuai niat dia. Ya, menjaga kesehatan ya dapat sesuai niat dia. Paham ya? Jadi tapi pahala khusus siwaknya ini itu tidak dapat pahala kecuali diniatkan. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Adab yang ketiga. Nah, adab yang keempat adalah tadi perbanyak zikir dan doa dalam semua kondisi. Dalam semua kondisi. Dalilnya udah jelas di Al-Quran ya. Qurunallaha qiyaman wa qu'uda ala junubihim, tatkala tidur berzikir, tatkala diri zikir, tatkala duduk jalan berzikir. Intinya dalam semua kondisi kalau bisa berzikir. Lagi nunggu zikir, ya apa namanya? Ya, zikir ya terserah zikir apa aja. Zikir zikir istighfar, zikir selawat, ya zikir tauhid, la ilaha illallah, zikir asana, zikir sana atau zikir pujian, nah terserah. Nah, yang penting perbanyak semua kondisi. Nah, tapi
adab yang kelima nih, masih berhubungan dengan yang keempat. Nah, adab yang kelimanya adalah zikir yang paling utama itu di kesendirian. Nah, jadi tetap kita perbanyak zikir di semua kondisi, tetap ya lagi di mobil zikir, ya apa namanya, ya saya sudah pernah sering ceritakan lah, banyak guru saya itu yang dia lagi naik mobil itu baca Quran ya, lagi nyetir mobil. Oh, kalau naik motor banyak ya. Kalau naik motor banyak, dia lagi naik motor baca Quran, lagi naik naik motor apa namanya, hatam beberapa juz Quran, bahkan lagi naik motor hatam apa kitab Alfiyah atau apa gitu. Nah, itu banyak. Nah, ini lagi naik mobil. Guru saya banyak sekali yang lagi naik mobil tuh bukan dengerin Quran ya, baca Quran. Nah, ini jangan ditiru ya bagi pemula ya. Bagi pemula jangan ditiru, lagi apa? Lagi bawa mobil murojaah juz amma ya, belum mungkin ya akhirnya malah nabrak. Ya sebenarnya ini jangan ditiru. Nah, ini untuk yang expert aja. Untuk yang expert. Nah, itu ya, tapi kalau zikir subhanallah insya Allah bisa kita. Subhanallah, astagfirullah, lagi zikir itu lagi nyupir dan seterusnya. Intinya dalam semua kondisi. Nah, tapi ada kondisi yang paling utama, yaitu tatkala sendirian, tidak di hadapan orang. Nah, ini zikirnya zikir utama. Ya, seperti itu. Artinya apa? Kalau kita zikir di hadapan orang itu nilainya 8 ya. Kalau zikir di kesendirian nilainya 9 ya. Lebih utama ya. Karena itu mewakili kepribadian kita. Kalau sendiri itu udah, kalau kita sendiri tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, kecuali diri kita dan Allah, itulah kepribadian kita yang sesungguhnya keluar. Ya, seperti itu. Nah, makanya zikir kesendirian itu paling utama. Ya, seperti itu. Dan itu salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu dilindung, yang bisa mendatangkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nanti hari kiamat ada beberapa golongan yang dilindungi oleh naungan Allah. Ya, 7 golongan orang. Salah satunya itu orang yang berzikir dalam kesendirian. Nah, yang keenam adalah menghadap kiblat. Ya, yang keenam, adab zikir dan doa adalah menghadap kiblat. Kalau bisa kita zikir dan doa itu menghadap kiblat. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, yang pertama adalah suci, kedua suaranya, sesuaikan suaranya tadi ya. Ya, kemudian ketiga membersihkan gigi, keempat memperbanyak zikir di semua kondisi. Nah, yang kelima, nah tatkala kita lagi kesendirian, nah dalam kesendirian maka dioptimalkan berzikir dan berdoa. Nah, yang keenam menghadap kiblat. Nah, sudah selesai zikir, adab-adab zikir dan doa. Nah, sekarang selanjutnya adalah adab doa saja. Ya, adab doa saja. Ya, adab doa itu seperti apa? Nah, ini bab kedua. Nah, ini sudah berapa menit? Ya, sudah berapa menit? Ya, lumayan ya. Sudah 40 menit ya. Kita kita lanjutin ya ini aja ya, singkat ya. Kita singkat. Nah, sekarang adab doa. Adab doa pertama adalah mulai dengan pujian. Ya, mulai dengan pujian. Ya, mulai dengan alhamdulillah dan seterusnya. Dan boleh bahasa Indonesia. Ya, dan boleh bahasa Indonesia. Analoginya gini aja. Tatkala kita lagi minta kepada seseorang ya, dan kita mintanya itu muji mereka dulu ya. Ya, muji mereka dulu ya. Ini baru setengah jam berarti ya, baru 30 menit ya. Ya. Nah, kita tatkala minta itu muji mereka dulu, misalnya minta ke istri. Ya, minta apa misalnya ke istri? Ya, minta apapun lah ya. Itu sebelum minta kita muji istri dulu. Neng yang cantik, yang baik hati, ya, yang langsing misalnya, apa namanya, yang putih cantik ya, dan seterusnya dipuji dulu, dan kita benar mujinya jujur kebaikan dia, ya nggak usah gombal-gombal, misalnya neng yang selalu perhatian, neng yang selalu ngerawat AA misalnya, jujur aja, jujur kebaikan istri kan banyak banget. Nih bahaya nih kalau suami nggak ingat kebaikan istri, suami nggak tahu diri itu. Ya sebutin aja udah,
kebaikan istri dan banyak ya seperti itu. Yang ibu dari anakku, ibu yang penyayang, sebutin aja. Nah itu kan insya Allah hati istri jadi luluh. Ya karena kita nyebutin dengan tulus. Nyebutin kebaikan istri dengan tulus. Insya Allah permintaan suaminya insya Allah akan dikabulkan. Minta apa? Ya insya Allah akan dikabulkan. Nah seperti itu. Kalau kita muji istri dulu secara tulus. Nah itu analoginya seperti itu. Kalau kita mau minta kepada Allah, kita sebutkan dulu kebaikan Allah semuanya. Ya, ya seperti itu. Nah, maka akan lebih membantu untuk istijabah, untuk diijabah doanya. Ya, kemudian yang kedua mulai dengan tauhid. Nah, jadi sebelum doa tuh makanya pertama alhamdulillah ya, berarti ini rumusnya ya. Sebelum doa tuh alhamdulillah. Kemudian kedua adalah tauhid ya. Kita mulai dengan la ilaha illallah. Ya, makanya sebagian orang kan kalau mimpin doa, nah kalau kalau doa boleh ya jama'i ya. Kalau doa boleh, berjamaah tuh boleh. Ya, makanya ustadz-ustadz tuh kalau sebelum doa itu, sebelum mulai doa kan baca dulu la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, itu benar. Ya, itu benar apa bisa memperkuat ijabah doa. Ya, yang itu yang kedua, mulai dengan tauhid. Yang ketiga adalah mulai dengan selawat. Ya, mulai dengan selawat. Ya, seperti itu. Mulai dengan selawat ya apa namanya eh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terserah ya seperti itu. Nah yang keempat adalah mulai dengan membaca Asmaul Husna, tawasul dengan Asmaul Husna. Nah ini perlu dipraktekkan ya. Ya, makanya sebelum doa itu kadang kita baca ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Rozak, ya Fattah dan seterusnya itu disunahkan. Ya, disunahkan. Dan itu bukan bukan amal-amal bid'ah gitu. Enggak, itu sunnah ya. Sunnah ini mohon maaf nih banyak beberapa kita yang menganggap perkara-perkara sunnah itu bid'ah ya seperti itu. Enggak, seperti itu. Kita baca Asmaul Husna sebelum mulai doa itu benar ya apa namanya benar makanya disunahkan kita untuk menghafal Asmaul Husna dan memahami maknanya ya makanya ini PR nih ya Insya Allah 2 minggu lagi kita akan mempelajari Asmaul Husna. Nah kalau bisa dari sekarang hafalin Asmaul Husna ya ya semuanya ikhwah ya apa namanya hafalin Asmaul Husna biar nanti kita tatkala doa itu ya bisa menghadirkan Asmaul Husna. Kita lagi butuh apa nih doanya yang cocok Fattah misalnya ya Rozak dan sebagainya. Nah kalau dibaca semua juga nggak apa-apa ya dibaca semua juga nggak apa-apa ya seperti itu sebisanya. Ustadz saya minta doanya ini tapi baca Asmaul Husnanya ini nggak cocok nggak apa-apa ya baca doa Asmaul Husna lagi doa baca Asmaul Husnanya 20 nama Allah nggak apa-apa baca aja ya seperti itu ya walaupun apa namanya nggak semua ya seperti itu ya itu keempat ya tawasul Asmaul Husna. Nah yang kelima adalah dimulai dengan istighfar. Istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nah ini juga salah satu kunci ijabah ya kunci ijabah kalau doa itu istighfar. Jadi banyak nih. Yang keenam nanti saya ulang ya. Yang keenam tadi yang kelima istighfar. Nah yang keenam adalah mendoakan orang lain ya. Nah ini kalau kita mau minta kaya doain juga semua keluarga kita itu supaya kaya. Ya, soalnya kenapa? Kalau kita ngedoain orang lain tapi anzohril ghaib ya. Ini hadis penting ya, penting. Tatkala kita mendoakan orang lain, itu insya Allah yang mengaminkan malaikat ya. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada temanku. Ya seperti itu. Nah itu malaikat mengaminkan dan malaikat berdoa ya Allah semoga yang doa ini dapat juga sebagaimana yang dia doakan untuk orang lain. Nah kitanya juga dapat apa namanya diijabah sehat juga insya Allah. Paham ya? Jadi itu 6 booster ya. 6 booster doa supaya ijabah. 6 booster doa supaya ijabah. Satu, tadi apa? Mulai dengan pujian. Ya. Kedua, mulai dengan tauhid. Ya. Ketiga, mulai dengan salawat. Keempat, mulai dengan asmaul husna. Ya. Kelima, mulai dengan istighfar. Nah, keenam, di doa kita itu kita titipkan
doa kita selipkan juga, doa kita masukkan juga, doa untuk orang lain. Seperti itu. Nah, Ustadz ini harus ngurut nggak dari 1 ke 5 ini? Nah, jawabannya nggak harus ngurut. Mulai dari istighfar dulu boleh, mulai dengan tauhid dulu boleh, mulai dengan selawat dulu boleh, dengan asmaul husna dulu boleh, terserah. Ya, paham ya? Ya, jadi nomor 1 dan 5 itu nggak wajib tertib. Ya, nggak wajib tertib. Ya, seperti itu. Nah, ini 6 booster ya. Nah, sekarang adab hati tatkala doa. Ya, adab hati tatkala doa. Nah, ini juga sama, salah satu ini juga salah satu booster juga ya. Syarat, bahkan bisa dibilang syarat diijabahnya doa. Satu adalah harus yakin. Nah, kalau lagi doa tuh harus yakin. Jangan nggak yakin. Ya, nggak yakin. Ya, misalnya ini contoh dari Rasulullah ya. Contoh dari Rasulullah, misalnya, ya Allah ampunilah dosaku kalau engkau berkehendak. Ya Allah, kalau engkau berkehendak, ya. Nah, makanya ini dimakruhkan ya, dimakruhkan tatkala kita doa itu kita bilang kalau engkau berkehendak. Insyita, kalau bahasa Arabnya insyita. Nah, ya Allah, berikanlah aku kesehatan kalau engkau berkehendak. Nah, ini makruh hukumnya. Nah, ini jadinya fikih ya, fikih doa. Nah, doa kayak gitu enggak. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan. Udah, yang yakin gitu. Ya Allah, berikanlah aku kalau berikanlah aku kesehatan. Udah, yakin. Jangan, ya Allah berikanlah aku kesehatan kalau engkau berkehendak. Insyita. Nah, ini makruh hukumnya. Ya, paham ya? Harus yakin. Jangan kalau engkau berkehendak, enggak. Ya, harus yakin. Ya, kan kadang kita doa begitu ya. Apa, orang Sunda ya. Apa nih, kalau berkenan ya. Ya kalau ke orang ya mungkin boleh gitu. Kalau engkau berkenan datang, ya kalau engkau kosong datang. Kalau ke Allah enggak, yakin aja. Ya, yakin, jangan bilang gitu. Nah, begitu juga harus maksa. Nah, ini di atasnya yakin nih. Di atasnya yakin ya. Maksa, bahkan kalau bisa maksa. Beda sama apa? Beda sama ke orang ya. Minta duit dong, ayo minta duit dong. Seperti itu. Maksa, wah, sama orang nggak bakal dikabulkan, bikin kesel malah. Nah, kalau kepada Allah nggak kesel ya. Semakin kita maksa itu Allah semakin seneng. Nah, ini perbedaannya manusia sama Allah ya. Ya seperti itu. Ya, jadi kalau minta ke Allah maksa, disunahkan maksa. Ya, dan itu nggak apa-apa. Ya Allah sehatkanlah, ya Allah sehatkanlah, ya Allah sehatkan. Oh, maksa udah. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, itu yang ke-1 dan yang kedua. Nah, ini salah satu syarat atau syarat kunci keijabah doanya ya ini, dua ini. Yakin ya dan maksa. Ya, seperti itu. Ya, kan berarti kalau semakin kita maksa semakin semakin tulus, semakin bulat kemauan kita ya. Kalau kitanya nggak maksa ya Allah juga bilang, ah ini niat apa enggak sih? Ya semakin maksa kan semakin niat berarti kita di hadapan Allah. Ya, nah yang terakhir adalah adab fisik dalam doa. Ya, adab fisik dalam doa. Ya, adab fisik dalam doa. Satu, tatkala ini selain yang disebutkan di atas ya, selain yang disebutkan di atas. Nah, satu, angkat tangan. Angkat tangan. Kalau zikir doang nggak usah angkat tangan, tapi kalau doa angkat tangan. Ya, angkat tangan. Nah, angkat tangannya setinggi apa, Ustaz? Nah, sunnahnya angkat tangan itu minimal ya. Ya, minimal. Nah, itu ini sepundak minimal ya, sepundak. Ya, minimal sepundak. Nah, kalau di bawah pundak ini ya nggak apa-apa sih, tapi sunnahnya segini, sepundak. Ya, ini angkat tangan sepundak. Ya, kalau doa sunnahnya minimal segini. Kalau di bawah ini yang apa-apa, tapi kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Ya, seperti itu, segini. Nah, kalau andaikan apa namanya lebih utama eh, ininya ke langit. Ya, ininya ke langit. Nah, kecuali kalau doanya doa penolak bala. Kalau doanya penolak bala itu di kebawahin nggak apa-apa. Dan ini ada hadisnya. Nah, ini lagi-lagi nih, yang sunnah jangan dibilang bid'ah ya.
Ya, sebagian orang kalau doa tolak bala, Allahumma dfa'annal bala Allahumma dfa'annal bala begini. Nah, ini ada dalilnya. Ya memang sebagian ulama ikhtilaf ya. Caranya gimana? Yang penting di hadis itu ininya malah ke atas. Ya, apa namanya? Punggung punggung tangannya malah ke atas. Nah, ini. Ulama macam-macam sih penjelasannya, mazhabnya beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ya, ada yang begini. Ya kan doanya gini, pas doa tolak bala dia begini. Nah, ini enggak Pak. Ada juga apa namanya ulama yang menjelaskan seperti ini. Nah, ada yang begini, ya doa gini, nah ini begini, ya seperti itu. Nah, ini ada dalilnya, ada penjelasan ulamanya, ya seperti itu. Nah, ngangkat tangannya, kemudian menghadap kiblat. Oh, tadi menghadap kiblat udah ya, udah disebutin ya. Menghadap kiblat kalau doa, baik zikir ataupun doa. Nah, kemudian ada sunnah tambahan nih kalau doa, yaitu mengusap wajah setelahnya. Nah, ini kalau ada pertanyaan, Ustadz, mengusap wajah setelah doa, ini hukumnya apa? Soalnya saya pernah mendengar sebagian orang itu bilang itu bid'ah, ya. Seperti itu. Nah, itu bid'ah. Nah, hadisnya do'if gitu. Nah, itu gimana, Ustadz? Benar nggak kita kalau mengusap wajah itu tidak disunahkan? Ya, seperti itu. Nah, jawabannya, ini saya nukil jawabannya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu mufti mufti Saudi Arabia ya, mufti kerajaan Arab Saudi ya, bin Baz ya, ulama terkenal internasional ya. Ya, orang yang membaca bukunya dan membaca biografinya, insya Allah sangat takjub lah dengan beliau. Ya, kalau ada orang yang ngebenci bin Baz, nah itu berarti ini kata guru saya Indonesia ya, orang Indonesia, kata beliau apa? Kalau ada orang yang ngebenci bin Baz, itu berarti belum baca biografi beliau. Ya, ya seperti itu. Ya, apa namanya, Syekh bin Baz ini berfatwa seperti ini. Memang hadis dalam mengusap wajah itu hukumnya dhaif. Itu udah sepakat lah, khususnya para ahli hadis lah. Para ahli hadis itu ya bukan mungkin ya lebih tepatnya bukan sepakat, mayoritas ya ulama hadis itu mendoifkan hadis ini. Ya, hadis mengusap wajah ini mayoritas ulama hadis itu mendoifkan hadis ini. Ya. Nah, tapi ini bijaknya beliau ya, bijaknya beliau gini. Tapi nggak apa-apa seseorang membasuh sesekali, mengusap mengusap wajah tatkala setelah doa. Ya, sebenarnya karena mengamalkan hadis doif ini. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya yang bilang yang nggak ngusap wajah itu karena menganggap karena hadis ini doif, makanya nggak usah dipraktekkan. Nah, tapi yang tetap ngusap wajah, ya bilang ini hadisnya hadis hadis doif tapi boleh diamalkan sesekali. Ya seperti itu. Ala kulihal yaitu fatwa beliau. Yaitu fatwa beliau dan menurut Ana itu termasuk yang bijak ya, termasuk bijak. Ya, jadi nggak apa-apa sesekali ya apa kita doa itu apa namanya? Mengusap wajah itu untuk mengamalkan hadis tersebut ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, Imam Ibnu Hajar sih menghasankan dalam Bulughul Maram. Ya, tapi di kitab beliau yang lain, di kitab Talkhisul Habir itu Imam Ibnu Hajar mendoifkan juga. Ya, ala kulli hal itu ya. Udah. Itu mengusap wajah. Nah, ini udah ini ya, udah 40 menit. Ini tambah sampai 50 menit ya. 10 menit lagi, yaitu waktu-waktu utama untuk doa. Waktu-waktu utama untuk doa. Nah, ini nggak saya sebutkan hadisnya ya, saya sebutkan aja poinnya. Waktu-waktu utama untuk doa. Ya. Pertama adalah antara azan dan iqomat. Ya, antara azan dan iqomah itu disunahkan untuk doa. Ya, jadi antara azan dan iqomah, kalau udah selesai sholat sunnah udah fokusin aja doa. Ya,
nggak usah baca Quran, nggak usah main HP. Ya kalau HP-nya penting banget, maksudnya chattingnya penting ya nggak apa-apa. Tapi lebih utamanya disibukkan doa. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, nunggu qomat lebih baik baca Quran apa doa? Jawabannya lebih baik doa. Ya, baca Qurannya nanti aja habis sholat. Ya, paham ya? Jadi timing pahala ibadah pun ada timingnya ya. Nah, timing antara azan dan iqamah lebih bagus doa. Ya, kalau asal sholat sunnahnya udah selesai doa aja. Ya, nggak usah baca Quran nanti aja setelah setelah baca Quran setelah sholat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sujud. Tatkala sujud doa, doa. Kalau bisa bahasa Arab. Maksudnya kalau bisa sesuai anjuran doa Nabi. Kalau nggak bisa, maksudnya yang warid yang maksur, yang ada di hadis dan Al-Qur'an ya. Lagi sujud, baca doa nggak apa-apa. Lagi sholat sendiri misalnya. Ya, kalau jadi makmum atau jadi imam jangan. Kalau jadi imam ya berarti jangan lama-lama. Terus juga kalau jadi makmum ya berarti harus ngikutin imam. Nah, ini kalau sholat sendiri. Nah, ini nggak apa-apa doa habis sujud, tatkala sujud. Kalau bisa sebelum apa? Kalau bisa yang warid dari Rasulullah. Kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting bahasa Arab. Nah, kalau lagi sujud dalam sholat bahasa Indonesia boleh nggak saat doanya? Jawabannya nggak boleh. Ya, kecuali dalam hati. Kalau dalam hati boleh. Lagi sujud, doanya dalam hati pakai bahasa Sunda boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya, paham ya? Nah, itu yang kedua, tatkala sujud. Kemudian yang ketiga, sebelum salam. Ya, sebelum salam. Lagi tasyahud akhir. Sebelum salam ini juga tempat mustajabnya doa. Sebelum salam, lagi tasyahud akhir. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Nah, ini waktu istijabah. Mulainya dari jam berapa, Ustaz? Dari setengah dua. Ya, sepertiga malam itu versi Indonesia ya, itu mulainya dari setengah dua. Setengah dua itu udah sepertiga malam. Ya, mau dia tidur, mau dia begadang, nggak apa-apa. Ya, kalau udah dia udah setengah dua, ya udah itu udah waktunya sepertiga malam terakhir, yaitu udah waktunya tahajud, udah waktunya ini sah. Ya tahajud walaupun dia nggak tidur. Ya, begitu juga doa dan seterusnya sampai subuh. Nah, yang kemudian yang kelima adalah hari Jumat setelah asar. Ya, hari Jumat setelah asar itu waktu istijabah. Ya, seperti itu. Apa namanya? Habis Jumat ya. Habis Jumat, habis asar hari Jumat. Ya, seperti itu. Habis asar sampai 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 maghrib. Sampai maghrib. Nah, itu pendapat yang terkuat, ya, pendapat yang paling masyhur di karangan para ulama. Ya, seperti itu. Ya. Sebagian ulama bilang enggak tatkala khotib khutbah. Sebagian ulama bilang tatkala khotib turun dari khutbah. Nah, banyak ulama yang bilang gitu. Tapi yang rojihnya adalah setelah asar hari Jumat. Ya, seperti itu. Nah, itu 5 waktu paling istijabah untuk berdoa. Nah, sebenarnya selain 5 ini banyak. Misalnya tatkala lagi sakit. Tatkala lagi sakit tuh waktu ijabah, waktu istijabah untuk doa, waktu bagus. Tatkala lagi berpergian juga sama. Lagi berpergian, lagi safar keluar kota, itu doa, itu tempat istijabah. Ya, paham ya? Seperti itu. Nah, itu 7 lah, berarti lah 7. Lagi sakit sama lagi berpergian itu salah satu waktu istijabah untuk doa. Nah, sekarang yang terakhir, dan ini benar-benar terakhir, yaitu hal-hal apa aja yang menolak doa. Ya, hal-hal apa aja yang bisa bikin doa tertolak. Ya, kan 2 minggu yang lalu kita udah jelaskan bahwasanya doa itu ya hasilnya itu nggak keluar dari 4. Pertama, dikabulkan persis sebagaimana diminta. Yang kedua adalah dikabulkan tapi dialihkan kepada yang lain dan itu lebih baik daripada yang kita minta. Kemudian yang ketiga adalah jadi penolak bala. Doanya itu jadi penolak bala. Yang ketiga adalah peninggi derajat di akhirat. Yaitu yang keempat ya. Nah, jadi intinya doa itu semua doa dikabulkan, cuman hasilnya bisa jadi 4 ini. Nah, ada beberapa hal yang menjadikan doa itu tidak terkabulkan sama sekali. Nggak satu, nggak dua, nggak ketiga, nggak keempat. Ditolak semuanya. Nah, apa aja hal-hal yang menolak doa itu? Satu adalah
dosa, ya kebanyakan dosa, ya. Nah ini bisa apa namanya bisa menolak doa, ya. Terlalu banyak salahnya lah, ya dosanya banyak banget. Ya makanya tadi disebutkan bahwasanya kalau bisa istighfar, ya istighfar, ya kemudian merendahkan diri di hadapan Allah. Nah ini bisa meredamkan dosa, ya bisa ngangkat doa, ya. Ya tapi kalau banyak dosa, doanya jarang, kemudian di awal doa nggak istighfar dulu, nggak merendahkan hati di hadapan Allah, nah ini nggak diterima doanya. Ya doa sombong namanya. Ya seperti itu. Ya. Kemudian kedua adalah mendoakan keburukan. Nah, ini nggak diterima. Mendoakan keburukan nggak diterima. Ya seperti itu. Ya mendoakan keburukan nggak diterima. Ya Allah, semoga dia kecelakaan misalnya, nggak bakalan diterima. Ya mendoakan kemungkaran nggak bakalan diterima. Kecuali orang yang dizolimi dan doanya gini, ya Allah, tapi ini pun dianjurkan nggak usah dikerjakan. Nah, jadi simpulannya, Ustadz, dia dizolimi, benar-benar dizolimi. Nah, ini boleh nggak dia hukumnya nyumpahin orang yang ngezolimi dia? Nah, jawabannya boleh, tapi lebih utama jangan. Ya, jangan lebih utama jangan. Misalnya nih ya, ada orang yang yang nyakitin udah menzolimi parah ya, menzolimi parah. Misalnya mencuri harta kita banyak ya, mencuri harta kita, menyakiti keluarga kita dan seterusnya. Nah itu bisa nggak Ustaz? Boleh nggak kita ngedoain dia? Nggak nyumpahin ya, doa masuk doa di sini masih nyumpahin ya, doa keburukan untuk dia. Ya jawabannya kalau dimaafin itu lebih utama. Ya sebenarnya nggak usah disumpahin udah. Nah kalau andai kan nyumpahin boleh nggak Ustaz? Boleh, tapi redaksinya gini. Redaksinya gini. Ya Allah, balaslah dia, ya bima yastahiq, dengan ganjaran yang setimpal yang dia layak untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Ya nggak usah, ya Allah semoga dia ya ketabrak kereta misalnya. Ya Allah semoga dia tenggelam di laut gitu, enggak, berarti enggak. Ya Allah, ganjarlah dia dengan ganjaran yang setimpal, udah. Ya itu doa orang yang terzolimi, ya paham ya, udah ya seperti itu. Nah itu masalah doa keburukan. Nah doa keburukan nggak diterima oleh Allah, ya seperti itu. Nah kemudian salah satu yang menghalangi doa diterima adalah menghalangi doa untuk diterima adalah mengkonsumsi harta yang haram. Nah, ini juga sama. Ya, makanya nih para suami ini ya harus yakin bahwasanya rezeki yang dimakan anak sama istri itu halal. Ya, kalau haram, nah itu doanya nggak bakalan diterima dan hidupnya nggak bakalan berkah. Ya, seperti itu. Ya, sepertinya cukup ya. Ini udah banyak banget poinnya. Itu poin yang terakhir. Jadinya 3 ya. Yang menolak doa itu satu dosa, ya. Kemudian kedua berdoa keburukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang haram. Ya seperti itu. Mengkonsumsi bukan hanya makan aja ya. Minum, pakai baju, ya rumah, yaitu semuanya jangan pakai harta yang haram. Seperti itu. Ya, sepertinya cukup ya materinya. Tafadhol ya sebagaimana jadwal jadwal ini jadwal awal yaitu sampai jam 9 maksimal. Nah, ini tersisa 12 menit. Silakan kalau ada yang bertanya, tafadhol silakan. Barakallahu fiikum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, ahlan. Fadhol. Izin bertanya Ustaz, Ana Ramin. Oh, Setra Min, fadhol, Min. Ustaz, Ana ingin bertanya nih. Tadi kan antum menjelaskan masalah zikir Ustaz ya. Hmm. Tapi kan menurut antum misalkan zikir secara jamaah itu kan Hmm. ikhtilaf ya Ustaz ya. Hmm. Nah, pertanyaannya gini Ustaz. Anak kan sering ikut Ustaz ya, seperti haul Tuan Syabdul Qadir Jailani bersama Abu Yazid Tusi dan yang lainnya. Itu kan eh, menggunakan zikir musalsal ya, yang tersusun secara jamaah gitu Ustaz.
bagaimana dengan zikir-zikir tersebut Ustaz? Hmm. Ya kan, pertama itu. Lalu Hmm. eh, masalah doa Ustaz, Hmm. masalah doa, ya kan? Kalau kita yakin, benar-benar yakin Ustaz, doa kita diijabah, tapi orang tersebut ahli maksiat Ustaz, Hmm. tapi Hmm. yakin Allah tuh bakal melindungi dia, doa-doa dijabah. Bagaimana Ustaz? Syukur Ustaz, Iya. itu saja. Sama berkatu. Ya, Pak. Oke. Ya. Nah, adapun untuk pertanyaan pertama, ya tetap saja saya jawabnya khilaf ya, khilaf. Pertama, ini saya bukan kapasitasnya ya. Saya bukan kapasitasnya. Ini kenapa saya bilang khilaf? Karena saya mengajar di banyak kelompok ya. Saya mengajar di banyak saudara-saudara saya banyak ya. Ada yang dari apa namanya rekan-rekan saya dari banyak yang dari afiliasi NU ya, Muhammadiyah, Tablik ya, Wahda, wah semua semua saya masukin ya seperti itu. Nah, ini khilaf ulama ya, khilaf ulama ya seperti itu. eh, ini saya belum kapasitasnya untuk mentarjih yang mana yang apa namanya pendapat mana yang benar, Allah a'lam bishawab. Masing-masing ada pendapatnya, ada dalilnya, apa namanya, yang penting kita sering baca aja, ya sering baca. Dalil yang bilang boleh kita baca, dalil yang bilang yang guru saya ya, guru kita semua kayak Muhammad Faiz ya pernah nasehatin saya, Skandar, kamu mau bilang A mau bilang B pun terserah, yang penting kamu baca ya. Kamu tahu dalilnya ya. Saya itu di Madinah mengharamkan mengucapkan Natal ya, kata beliau. Tapi tatkala saya ke Mesir, ya saya lebih condong membolehkan mengucapkan Natal, mengucapkan Selamat Natal ya, kata guru saya. Mau 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 pendapat kamu berselisih dengan guru kamu ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu dalilnya. Itu urusan kamu dengan Allah udah. Urusan kamu dengan Allah ya kamu baca. Yang penting baca ya, jangan jangan apa hukumnya hukum hutan ya, asal membabi buta ya, membid'ahkan, mensunahkan tanpa dalil. Yang penting baca dalilnya, dan saya belum kapasitasnya untuk membahas tentang masalah ini. Saya belum riset ya, belum baca jauh dalam masalah ini. Ya ala kulli hal Allahu a'lam bishawab. Nah, adapun masalah kedua, pertanyaan kedua adalah eh, ya pertanyaan apa namanya? Pertanyaan kedua adalah eh, masalah tadi yang dia berdosa ahli maksiat tapi dia doanya sesuai dengan tadi yang disebutkan, itu gimana Ustaz? Ya tetap insya Allah akan dikabulkan. Tadi yang saya bilang berbanyak banyak dosa itu dia dosa banyak dosa ya, tapi doanya jarang ya, doa nggak tulus, kemudian doa dengan sombong, doa dengan sombong tadi nggak pakai istighfar dulu ya, terus juga doanya cuman lagi kepepet aja, kalau lagi kepepet baru doa ya seperti itu. Semua orang banyak dosa. Semua orang banyak dosa. Kita semua itu banyak dosa. Ya, dan kita tahu dosanya, dosa kita masing-masing. Hanya bahkan kadang hanya kita dan Allah yang tahu dosa kita. Nah, tapi tetap kita doa wajib. Nah, kita menghambakan diri saja, menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, itulah doa, walaupun berdosa, bermaksiat, insya Allah doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Ustaz Ramin. Ada lagi Ya, yang Afwan Ustadz, Syukran Ustaz. Afwan, Assalamualaikum Ustadz. Ingin ya. bertanya, Ustadz, kenalkan nama saya Amir, saya rekan kerjanya Pak Ustadz Ramin, Pak Ustadz. Oh, ahlan, ahlan. Fadol, silakan, silakan. Ya, saya ingin bertanya Pak Ustadz, ini saya cerita nggak apa-apa Pak Ustadz ya, sebentar. Saya pernah suatu ketika Pak Ustadz sholat Jumat, ketika sholat Jumat, khotib naik mimbar, khotbah, mungkin ini Ustadz ya, hanya asumsi saya gitu Ustadz. Mungkin ada yang ngerasa kurang kali dari khotibnya. Setelah sholat Jumat, khotib tersebut langsung menganjurkan sholat zuhur 4 rakaat Ustaz. Nah, Hmm. yang ingin saya tanyakan Ustaz, ini ada nggak Pak Ustaz dalilnya gitu loh Ustaz, atau ada fikihnya atau gimana? Itu Ustaz, itu aja. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, jadi gini, ikhwah, jadi gini ya.
ada beberapa orang, ada beberapa tradisi ya, tradisi khususnya di perkampungan yang tradisi agamanya kuat. Itu ada Iya, tradisi habis sholat Jumat itu sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat langsung. Jadi itu jatuhnya bukan sholat zuhur, itu sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat langsung. Nah itu maaf ada Ustadz, tapi dalilnya. Ustadznya sendiri bilang sholat zuhur. Oh, nah Oh, maaf. kalau Ah, Ustaz itu. bilang sholat zuhur, nah ini menurut saya, nah ini tidak tepat, tidak tepat. Oh gitu Ustadz. Kenapa tidak tepat? Karena agama ini sudah mensyariatkan sholat Jumat dan tidak mensyariat dan orang yang melaksanakan sholat Jumat nggak perlu mengulang sholat zuhur, ya nggak perlu mengulang sholat zuhur. Nah, orang yang mengerjakan dua-duanya ini dia biasanya ragu sholat Jumatnya dengan dalil hati-hati. Nah, kalau gini ya berarti nggak benar niatnya, maksudnya motifnya tidak benar. Nah, kenapa Anda ragu? Apa namanya? Pak, kenapa Anda ragu ini sholat Jumatnya batal? Ya seperti itu. Ya batal ya udah batal, ya sah ya sah. Ya seperti itu. Nah, ini landasan ini tidak kuat. Nah, kalau begini ya udah semua sholat ya digituin aja. Sholat Jumat, sholat maghrib Ya. ragu seperti itu. Ya udah sholat maghrib lagi. Ya seperti itu. Nah, sholat subuh ragu, ya itu sholat subuh lagi. Nah, tidak seperti itu, landasnya nggak kuat. Jadi kalau ada sholat orang habis sholat Jumat, dia sholat lagi sholat zuhur dengan 4 rakaat. Nah, sepengetahuan saya ini kurang tepat. Nah, tapi kalau andaikan dia sholat 4 rakaatnya itu ba'diyah Jumat, nah ini ada dalilnya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Paham ya? Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Dan ini ada Ya, Ustadz. banyak. Oh, ada dalilnya Ustadz ya. Berarti yang setelah sholat Jumat, dia 4 rakaat itu ada dalilnya Ustadz ya. Ba'diyah Jumat Oh iya. 4 rakaat ada dalilnya. Iya, Ada baik Ustadz. dalilnya. Makanya saya baru nemu permasalahan ini di lapangan gitu. Kok ada gitu kan setelah sholat Jumat, Imam menganjurkan sholat zuhur 4 rakaat. Gitu saya baru tahu gitu kan. Makanya ingin saya tanyakan ke Ustadz. Oh, oke. Kalau kayak gitu Ustadz penjelasannya. Tanya pelakunya. Tanya Iya. pelakunya. Ini 4 rakaat ngapain? Sholat zuhur. Kalau sholat zuhur tadi tidak. Itu saya waktu itu pengen konfirmasi cuman karena ada urusan lain jadi yaudahlah nanti saya tanya ke Ustadz mungkin. Iya, iya. Kalau ba'diyah zuhur ada 4. Iya. Iya, nah makanya dan saya pernah mendapatkan orang yang membid'ahkan ini. Membid'ahkan ini maksudnya apa? Mana ada sholat qobliyah 4, sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat. Ya, ada. Ada ya. Ya, Rasulullah pernah sholat ba'diyah 2 rakaat, ba'diyah Jumat. Pernah juga sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat. Kadang di rumah, kadang di masjid. Ya, kadang di rumah, kadang di masjid. Ya, seperti itu. Ya, ya Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Wah iya. Mangga, ada lagi yang bertanya? Ini ada yang nanya di kolom chat Ustaz. Oh, dibacain aja, bacain. Ya. Ustaz Ahmad. Oh iya, sebelum Anda bacain yang di chat, ini saat yang sholat setelah sholat zuhur setelah Jumat tadi itu ada yang gini Ustaz. Mereka meyakini jumlah jamaah Jumatnya itu belum nyampe 40 misalnya itu. Nah, iya. Nah, yang seperti ini juga nggak perlu. Tidak perlu. Ta'anut. Nah, jatuhnya ta'anut takalluf ya. Artinya apa? Ikhtilaf ulama itu rahmat ya. Ikhtilaf ulama rahmat ya. Ada sebagian ulama yang bilang ini boleh, ada yang bilang cukup. Ya, misalnya jumlah jumatannya jamaahnya nggak nyampe 40, warga aslinya ya nggak apa-apa. Sebagian ulama kan bilang 3 aja cukup ya. Sebagian ulama bahkan bilang 3 cukup. Ya, ana lagi di pesantren dulu di Darul Rahman Bahthul Masail itu ada sebagian riwayat dari Imam Muzani bilang 3 aja mazhab Syafi'i Jumatan cukup warga asli. Ya, jadi kalau memang orangnya berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i, ya ini mazhab Syafi'i juga. Riwayat dari Imam Muzani, ya. Seperti ya udah nggak perlu diulang. Udah Jumatnya apa namanya? Jumatnya sah.
Bahkan ya, ada yang khotibnya itu nggak baca ittaqullah, nggak baca wasiat bertakwa. Ya udah, sah aja udah khutbahnya. Nih banyak nih ustadz-ustadz ya, yang mana kalau ada khotib Jumatan itu matanya melotot banget itu ustadz. Karena apa? Mencari-cari kesalahan si khotib. Dia baca wasiat bertakwa nggak? Dia baca syahadat nggak misalnya? Dia baca qiraatul ayat nggak? Dipantengin itu kesalahannya si khotib, ditungguin ya seperti itu. Nah nanti tatkala selesai khutbah baru diumumin, ini khotibnya nggak sah, ini khotibnya nggak baca ini, nggak boleh seperti itu. Itu memecah umat. Selama kita atas dasar ilmu, ya kata Imam Abu Hanifah kalau wasiat bertakwa dengan ati Allah aja cukup. Ati Allah udah cukup, nggak perlu ada usi, nggak ada kata-kata wasiatnya, nggak apa-apa. Ya nggak wajib ada usinya. Ya begitu juga sebagian qiraah al-ayat ya, sebagian ulama bilang itu hukumnya sunnah. Ya udah, ya itu khotib mungkin bisa jadi lupa, khotib lupa, udah ya nggak perlu dipaksain mazhab Syafi'i. Ya ulama mazhab yang lain masih ada, ya seperti itu. Ya supaya nggak terpecah. Kalau andaikan kita praktekin begitu terus, waduh, bakalan banyak Jumat yang nggak sah. Ya, bakalan banyak Jumat yang nggak sah karena khotibnya lupa dan seterusnya. Ya seperti itu. Ya, Afwan ada Ustaz, lagi? Ustaz, Karena afwan baca Ustaz. yang di chat mungkin saja. Ya, apa? Ini ada dari Ustadz Edward Al-Bahri. Beliau bertanya, yang pertama terkait zikir jahar setelah sholat, bagaimana jika suara kita mengganggu orang yang sedang sholat bagi orang-orang yang masbuk di belakang, atau orang yang sedang sholat sunnah ba'diyah? Apakah Bagus, hal ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam dosa? Gitu. bagus. Pertanyaan bagus. Ya. Nah, tadi yang saya bilang zikir itu jaharnya itu diistisnakan, dikecualikan kalau di samping dia itu ada sholat. Nah, makanya nih saya nasihatkan kepada para DKM, kalau bisa zikir setelah sholat tuh jangan pakai mic. Nah, ini penting nih. Zikir habis sholat jangan pakai mic, ini satu. Karena kalau pakai mic ini bukan jahar lagi, itu namanya. Apa namanya? Bisa satu kampung kedengeran. Nah, ini satu. Nah, tadi kan yang poin kedua, kan tadi saya bilang kalau lagi zikir, habis sholat disunahkan jahar. Jahar tuh 2-3 orang sampingnya tuh kedengeran. Nah, ini diistisnakan tuh dikecualikan selama di samping dia nggak ada orang sholat. Kalau di samping dia ada orang sholat, maka diutamakan orang sholat. Dia ngerasin suara di samping orang sholat, walaupun dia zikir, itu hukumnya haram. Saya ulangin, apa hukumnya baca Quran di samping orang sholat? Ya, dan dia sholat duluan ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ada orang baca Quran atau zikir, dan ada orang sholat, semuanya dikalahin. Sholatlah yang lebih diutamakan. Ininya ngalah. Baca Qurannya ngalah, zikirnya ngalah. Kudu dipelankan. Ya, seperti itu. Nah, ini menunjukkan saking agungnya itu sholat. Ya, kita baca Quran aja itu jadi haram. Ya, di samping orang sholat, apalagi kita main dengerin musik atau apa, ya ngeluarin apa, suara, ngobrol ketawa-ketawa samping orang sholatnya, itu jauh lebih haram. Ya, terkopi ya. Ya. Iya. Ada tiga lagi kan, Zat, yang tanya. Afwan Ustaz, Ya, silakan. Langsung silakan. Yang mau dibacain silakan ya. Yang kedua, Ana mau nanya Itu yang langsung dulu aja, Ustadz Amir. Yang Ustaz Ramin. Amin ya, ya. Ustaz, Ana mau ini syak ya. Takut jadi syak, jadi keraguan. Pertama mengenai soal Jumat, Ustaz. Ya, jadi kan dikatakan jumlah jamaahnya kurang 40, kan antum udah jawab seperti itu. Ada juga kan yang mengatakan sholat Jumat setelah sholat Jumat diulang dengan sholat zuhur itu karena satu kampung ini ada 2 masjid, ya kan? Atau masjidnya itu seperti di sekolah, Ustaz. Di sekolah itu kan mengadakan sholat Jumat di talbiyah, ya kan? Sholat Jumat di talbiyah. Itu kan masjidnya tidak digunakan untuk sholat lima waktu. iya. Ya, jadi gini, Jadi gini, ada kasus-kasus dalam fikih ya, yang mana disunahkan diulang jadi sholat zuhur. Ya.
ada kasus-kasusnya. Nah, tapi ini jarang, jarang terjadi, jarang terjadi, dan lebih dan ini pun versi mazhab Syafi'i, ya, versi mazhab Syafi'i. Artinya apa? Kalau andai kan dimulazamahkan seperti itu, takutnya memecah, ya, takutnya memecah kesatuan umat, ya. Jadi dan juga tujuan, dan salah satu yang dikhawatirkan juga orang nanti jadi terbiasa jadi was-was, kitanya jadi was-was, ya, seperti itu. Ya udah, sesuai apa aja yang diperintah, sesuai apa namanya, ya udah Jumat satu kali, ya. Kalau kasusnya normal-normal aja, nggak usah di apa, diulang jadi zuhur, ya, seperti jadi sholat zuhur lagi, nggak perlu, ya, seperti itu. Nah, Cukup kayaknya. satu lagi Ustadz, ini Ya, terjadi di sekolah anak, terjadi di sekolah anak. Antum kan bilang tadi, jangankan baca Quran, ya kan ada orang sholat dihukumi seharam, zikir dengan speaker, tunjukkan setelah sholat. Nah, di sekolah dengan siswa lebih dari 1.000, ya kan. Saya kebenaran di sekolah juga, Ustadz, jadi guru agamanya kan. Jadi kita kan menghimbau kepada siswa untuk sholat nih. Nah, sedangkan sekolah itu ada pembiasaan, Ustadz. Setelah sholat zuhur itu kita baca Al-Quran, Ustadz. Ya kan, secara jamaatan. Nah, ada anak yang sholatnya tidak tepat waktu, Ustadz. Misalkan dia berleha-leha sholatnya. Kita tetap menggunakan aktivitas kita. Karena itu udah rutinitas pembiasaan. Bagian iya, Ustadz. iya. Kalau menurut Ana, ya, kalau kayak gini, ya, kalau kayak gini, ya, ya ini kan apa namanya, program, ya, maslahat ini jatuhnya maslahat, ya, kepada maslahat. Nah, kalau menurut Ana, sholatnya yang nyari mengkondisikan diri, ya, orang yang sholatnya yang mengkondisikan diri. Kalau bisa dia di teras, ya, di teras, di tempat yang lebih apa, yang lebih nggak berisik gitu. Nah, maka sholatnya di tempat yang nggak berisik. Tapi kalau bisa, ya, jangan pakai speaker, ya. Mau itu baca Quran, mau itu apa, kalau bisa jangan pakai speaker. Apalagi kalau masjidnya masjid pinggir jalan, yang mana banyak orang safar, ya, sholat masbuk. Nah, ini jangan pakai speaker. Ya, jangan pakai speaker, seperti itu. Nah, itulah yang difatwakan oleh para ulama, ya, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Ustaz Ramin. Ya, tafadhol, Ustaz. Ini yang dari pertanyaan chat ya. Iya, yang chat. Ana coba pilih dulu satu. Ini ada yang tanya, bolehkah ihda thawab kepada mayit dengan sholat? Iya, iya. Nah, ya, jawabannya jadi gini, ihda thawab, ya. Ihda thawab. Nah, jadi salah satu, jadi ihda thawab itu ada dua, ya. Ihda thawab itu ada dua. Ada yang ibadah maliyah, ada yang ibadah maliyah, ada yang ibadah badaniyah, ada yang ibadah badaniyah. Nah, kalau ibadah maliyah, yang ibadah maliyah ini saya nggak tahu khilaf, ya. Saya nggak tahu khilafnya, itu mungkin bisa jadi ijma, sepakat ulama bahwasanya itu nyambung. Kalau ibadah maliyah, ya, kita sedekah untuk orang tua, nyambung. Kita wakaf untuk orang tua, nyambung. Kita ibadah hibah untuk orang tua, itu nyambung, pahalanya nyampe, ya, seperti itu. Nah, itu kalau ibadah maliyah. Nah, kalau ibadah badaniyah, nah, ibadah badaniyah ini yang khilaf. Ya, ada yang khilaf, ada yang bilang nyampe, ada yang bilang enggak. Ya, baca Quran, ada yang bilang nyampe, ada yang bilang enggak. Sholat, ada yang bilang nyampe, ada yang bilang enggak. Nah, kalau baca Quran itu jumhur ulama bilang imam mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanabilah, mazhab Ahmad itu bilang nyampe. Malah kebalik, mazhab Syafi'i yang bilang baca ngirim Quran itu nggak nyampe. Begitu juga sholat, ya, kita sholat sunnah itu ngirim pahala ke orang tua. Nah, itu ada yang ulama bilang nyampe, ada yang bilang enggak, ya, seperti itu. Nah, jadi wadah, ya, kalau dia ibadah badaniyah itu ada khilaf, ya, ibadah badaniyah. Nah, tapi perlu diketahui, nah, ini penting nih, perlu diketahui,
semua ibadah anak, ya, semua ibadah anak itu dikirim pahalanya untuk orang tua. Ya. Semua pahala anak itu dibagi kepada orang tua, walaupun nggak niat kirim. Nah, tapi adapun dosa anak itu nggak dikasih ke orang tua kecuali dosa tersebut, maksiat tersebut diajarin sama orang tuanya. Ya, jadi ingat kaidah dasarnya, semua pahala anak itu buat orang tua, tapi tidak semua dosa itu buat orang tua kecuali orang tuanya yang ngajarin dosa tersebut. Ya, paham ya? Nah, terus apa fungsinya ngirim, Set? Apa fungsinya ngirim doa? Kan tadi saya sedekah itu udah otomatis pahalanya kasih orang tua. Nah, kalau gitu untuk apa saya ngirim? Nah, ini bedanya. Ngirim pahala yang otomatis, yang dasar, yang basic, sama ngirim pahala yang diniatkan ngirim pahala. Nah, kalau ngirim pahala diniatin ngirim pahala itu bermanfaat juga untuk meringankan siksa kubur. Ya. Ya, jadi semua pahala kita itu untuk orang tua itu benar. Itu untuk timbangan di akhirat nanti. Timbangan di akhirat. Ya. Untuk timbangan di akhirat, yaitu untuk nambah pahala, untuk nambah derajat di surga, untuk menambah untuk lebih selamat dari neraka. Nah, itu babnya. Nah, kalau fungsinya dikirim, itu pahalanya lebih besar. Ya, saya sholat ini udah otomatis pahala sholat saya ini untuk orang tua. Nah, tapi tatkala saya niatkan untuk dikirim untuk orang tua, maka salah satu manfaatnya, utamanya adalah untuk meringankan siksa kubur. Ya, saya sedekah itu mau saya nggak niatkan pun udah nyampe ke orang tua, untuk pahalanya dibagi ke orang tua. Nah, tapi kalau saya niatkan, itu jatuhnya jadi meringankan azab kubur juga. Dan pahalanya lebih besar dibandingkan kalau nggak diniatkan, nggak dikirim. Paham ya? Ya, seperti itu. Iya. Ya, ada lagi? Ini masih banyak sebenarnya, Ustaz. Ya Allah. Antum mau jawab berapa lagi, Ustaz? Berapa lagi, Sat? Ini masih belum banyak yang belum Anda bacakan. Coba Anda baca satu dulu, Ustaz ya. Iya. Ini eh, Lagi lah 3 menit ya. Ya, lanjut. untuk doa yang ditolak tadi, salah satunya doa keburukan. Nah, apa perbedaannya dengan ain, Ustaz? Karena sifat hasad pada diri seseorang atas nikmat yang lain sehingga orang tadi mendoakan hilangnya nikmat dari orang lain. Iya. Iya, seperti itu. Wah, ini pembahasannya panjang ya. Masalah ain ya. Kayaknya di inilah. Soalnya kalau masalah kayak gitu, kalau dijelasinnya sebentar, jadi kurang kurang mantap, kurang ngepas ya. Kalau itu ain harus dijelasin apa definisi ain. Soalnya nanti banyak pemirsa yang mendengar nggak paham ain dan seterusnya. Kayaknya saya ingin minggu depan, insya Allah ya. Ustadz Amir PR nih ya, yang nggak dijawab malam ini dibahas minggu depan, disampaikan minggu depan ya, Ustadz Amir ya. Nah, insya Allah, Ustaz. Kayaknya cukup dulu lah ya, Iya, kayaknya. Ustadz Amir nah, simpen pertanyaannya buat minggu depan. iya, Ya, insya Allah. insya Nah, Allah ya saya jawab lebih awal atau sebelum kajian lah, atau setelah kajian tapi lebih awal ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang pertanyaannya belum dijawab, insya Allah minggu depan. Bismillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.